Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agif Khairunisa. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar IPA, yaitu mengenai sumber daya alam Indonesia. Materi ini merupakan modul ketiga dari yang kita pelajari kemarin. Nah, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam disebut juga sebagai kekayaan alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Dan ini digunakan untuk manusia memenuhi kebutuhan hidup dan juga kesejahteraan. Ada beberapa jenis sumber daya alam. Yang pertama adalah sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Biasanya sumber daya alam yang bisa diperbaharui ini memiliki sifat bisa pulih kembali. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, air, sinar matahari, dan juga udara. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini jika digunakan terus-menerus maka dalam waktu yang lama akan habis. Contohnya adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, dan masih banyak lagi. Hal ini disebabkan karena sumber daya alam yang tidak diperbaharui memiliki daya regenerasi yang sangat lama. Perlu waktu berjuta-juta tahun untuk kembali membentuknya, sehingga kita tidak bisa menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini secara terus-menerus. Selanjutnya, manfaat sumber daya alam. Yang pertama adalah sebagai sumber energi dan bahan bakar, contohnya adalah minyak bumi. Sebagai pembangkit listrik, contohnya minyak bumi dan juga sinar matahari. Untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan, contohnya pada hewan dan tumbuhan. Kemudian untuk kebutuhan tempat tinggal, contohnya pohon atau tumbuhan. Untuk menjaga kelestarian dan juga keseimbangan alam, menyuplai oksigen, dan juga sebagai cadangan devisa negara. Berikut adalah beberapa sumber daya alam yang ada di Indonesia dan yang populer di sekitar kita. Yang pertama adalah sawah, kemudian kedua ada sungai, ketiga ada peternakan ayam, keempat ada batu bara, ada kilang minyak, dan juga ada emas. Nah, pengambilan sumber daya alam yang berlebihan tentu tidak baik. Nah, berikut ada beberapa kegiatan manusia yang bisa mengganggu kelestarian alam. Yang pertama adalah penebangan liar, kedua ladang berpindah, ketiga, perburuan binatang secara liar, keempat, penangkapan ikan secara tidak tepat, misalnya menggunakan bom, dan yang terakhir adalah membuang sampah sembarangan. Nah, ada beberapa dampak yang bisa ditimbulkan akibat eksploitasi atau pengambilan sumber daya alam secara berlebihan. Yang pertama adalah dapat menyebabkan terjadinya bencana alam, kedua, mengalami kepunahan pada hewan dan juga tumbuhan, yang ketiga, terjadinya pemanasan global, dan yang terakhir adalah sumber daya alam akan terus berkurang. Nah, pada unit selanjutnya kita belajar pelestarian sumber daya alam. Apa itu pelestarian sumber daya alam? Nah, pelestarian sumber daya alam adalah upaya pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk mempertahankan sifat dan bentuknya, perubahan yang terjadi diserahkan atau dikembalikan kepada alam. Nah, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam, yaitu menghemat penggunaan air, mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan, menjaga kebersihan lingkungan, mendaur ulang barang-barang bekas, dan juga pengolahan sampah, misalnya sampah organik dan juga sampah anorganik yang dipisahkan. Itu saja untuk materi pada modul kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official, dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.